Pemirsa, Kabupaten Malang juga menyimpan kisah sejarah yang tak kalah heroiknya. Kali ini, saya akan mengajak Anda menuju daerah Jabung, Kabupaten Malang. Berada pada 23 km dari kota Malang, tepatnya di desa Pandansari Lor, terdapat air terjun yang menyimpan kisah kelam di masa agresi militer Belanda kedua silam. Bersama saya Gisela Tahapari, inilah Di Balik Cerita. Pemirsa, setiap cerita pasti memiliki makna. Saat ini saya berada di air terjun Coban Jahe. Letaknya ada di desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Pemirsa, di balik keindahan alam dari air terjun Coban Jahe ini ternyata menyimpan sebuah peristiwa heroik pada tahun 1947 silam, tepatnya di masa penjajahan Belanda. Mau tahu seperti apa kisah heroik di balik air terjun Coban Jahe ini? Ikuti Di Balik Cerita. Pemirsa, sesampainya di pintu masuk Coban Jahe, perjalanan akan lebih menantang karena sebagian jalan cukup rusak. Bahkan di beberapa saat terakhir, hanya ada berupa jalan setapak tanah melalui pematang sawah serta kebun dan beberapa bagian lainnya berupa jalan berbatu. Di balik keindahan pesona hijau sejuk alamnya, air terjun ini menyimpan sejarah kelam masa silam. Air terjun yang ada di Malang ini juga dikenal dengan nama air terjun Begawan. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Penampakannya terlihat makin menantang dengan keberadaan batu-batu cadas berukuran raksasa di tebing, juga kolam kecil di bawahnya. Air terjun Coban Jahe sendiri masih berada dalam kawasan perhutani Sukopuro, Jabung. Melihat dari dekat Coban Jahe nampak indah dengan kealamiannya. Pohon dan semak tumbuh rimbun, menjadikan suasana rindang dan hawa yang segar. Kawasan Coban Jahe sendiri sangat ramai dikunjungi wisatawan, khususnya pada Sabtu dan Minggu. Ya pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan air terjun Coban Jahe, di mana air terjun ini menyimpan sebuah kisah heroik yang sangat bersejarah. Kata jahe sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya pejahe atau artinya meninggalnya. Dan kata Coban Jahe sendiri ini diberikan dari penduduk sekitar mengingat peristiwa heroik di tahun 1947 lalu tentara dari TRI mendapat bombardir atau serangan dari tentara Belanda yang bernama Gagak Lodra. Pemirsa, berdasarkan sejarahnya,
Dahulu terdapat satu regu tentara yang dibawahi Komando Ali Murtopo yang meninggal ketika melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Sisi unik dari Coban Jahe sudah terlihat dari segi penamaannya. Kata jahe konon dulu diambil dari bahasa Jawa, yaitu penjahe yang berarti meninggalnya. Berdasarkan historisnya, kata tersebut disematkan oleh penduduk sekitar bersamaan dengan peristiwa berdarah yang terjadi pada 1947, di mana pada saat itu terjadi bombardir tentara Belanda yang menggugurkan pasukan Tentara Rakyat Indonesia. Dulu ketika zaman Belanda, para pahlawan berperang di sekitar pintu masuk Coban Jahe yang berbukit-bukit. Namun sayang, mereka kalah dan mendapat serangan bertubi-tubi hingga semua pasukan meninggal di sana. Ya pemirsa, lokasi hutan dan air terjun Coban Jahe ini dahulunya adalah berupa hutan yang luas seluas 1 hektar, di mana di tempat ini terjadi tempat pembantaian oleh gerilyawan Indonesia oleh tentara Belanda di tahun 1947. Dan sebanyak 38 pejuang Indonesia yang bersembunyi di hutan ini ketahuan oleh Belanda, mereka pun ditembaki dan dibombardir oleh pasukan Belanda. Sehingga akhirnya mereka yang pasukan Indonesia yang telah gugur ini dijadikan satu di lokasi ini sebelum akhirnya dibawa ke Taman Makam Pahlawan. Saya pun takjub dengan keindahan alam ini. Dinginnya udara semakin menusuk rasa penasaran saya akan tempat yang penuh dengan sejarah heroik ini. Pemirsa, dalam pertempuran yang berjalan cukup lama, pasukan tentara dari Gagak Lodra mengalami luka berat serta kerugian senapan mesin. Setelah pertempuran, pasukan diperintahkan bergerak ke timur menuju Jabung. Tetapi karena ada pertahanan yang kuat dari Belanda dalam perjalanan ke Pasuruan, pasukan kembali dan sampai di Kalijahe di Jabung. Saat itu, terdapat banyak pasukan yang luka-luka. Sebagian pasukan meloloskan diri lewat sungai menuju perkampungan penduduk. Ya pemirsa, saat ini air terjun Coban Jahe telah menjadi tempat wisata dan dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai sarana rekreasi atau sarana bertamasya bersama keluarga. Seperti yang pemirsa bisa lihat di belakang saya saat ini, wisata air terjun Coban Jahe ini sudah mulai dikunjungi oleh banyak masyarakat sekitar, walaupun perjalanannya pun sekitar 23 km dari kota Malang dengan jalan yang cukup terjal, cukup licin dan juga jalan yang berbatu. Namun hal tersebut tidak mengurangi semangat dari para pengunjung untuk menikmati Taman Wisata Air Terjun Coban Jahe ini, sekaligus tidak hanya menjadi tempat wisata saja. Ketika Anda berkunjung ke tempat ini, Anda pun juga bisa menggali pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai sejarah dari Air Terjun Coban Jahe ini, di mana telah terjadi peristiwa dari agresi militer Belanda di tahun 1947. Merupakan peristiwa yang bersejarah bagi tentara Republik Indonesia saat itu, di mana telah
mereka dihabiskan atau dibombardir habis-habisan oleh tentara Belanda. Mereka dikumpulkan menjadi satu sebelum para pahlawan yang telah gugur di atas bukit dari air terjun Coban Jahe ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Sekitar 40 orang pejuang beristirahat di sekitar jurang di Dusun Begawan, Desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung. Posisinya yang tersembunyi di cekungan dianggap menjadi tempat strategis untuk melepas lelah, sembari menunggu kiriman logistik. Sayangnya belum sempat bantuan tiba, pasukan Belanda yang tengah menduduki bukit-bukit di atas lembah memberondong pasukan Indonesia. Belanda berada di posisi strategis untuk menyerang. Mereka berada di atas, sementara pejuang terjebak di bawah sehingga mudah ditembaki. Terjadilah pertempuran yang sangat hebat dan berat sebelah. Dan para prajurit yang gugur oleh penduduk dimakamkan di lereng-lereng Gunung Kalijahe. Sedangkan yang luka-luka sebagian dirawat penduduk dan sebagian yang lain ditawan Belanda lalu dibawa ke rumah sakit di Malang. Menurut penduduk sekitar, jenazah para pejuang yang gugur di medan pertempuran saat itu dikumpulkan di sekitar air terjun yang kini dikenal dengan sebutan Coban Jahe ini. Para tentara yang tumbang dimakamkan di Makam Pahlawan Kalijahe. Makam ini terletak sekitar 50 meter sebelum pintu masuk Coban Jahe. Pemirsa, para pahlawan TRI yang telah gugur pun dimakamkan oleh penduduk sekitar tidak jauh dari lokasi air terjun Coban Jahe di tempat ini. Nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung makam dari tentara rakyat Indonesia yang telah gugur melawan Belanda di tahun 1947 silam. Saat ini wisata air terjun Coban Jahe dijadikan tempat wisata yang menyenangkan dengan arus yang kuat dan sungai kecil di bawahnya. Suasananya menyenangkan karena dikepung oleh alam yang asri dan cerukan yang luas. Pengunjung dilarang mandi di bawah air terjun ini demi alasan keamanan. Terdapat sebuah tanah kosong untuk berkemah.
Pemirsa, inilah Taman Makam Pahlawan Kalijahe yang merupakan lokasi pemakaman sekitar 50 pejuang yang gugur dalam serangan saat agresi militer Belanda II tahun 1948 yang terjadi di sekitar Coban Jahe. TMP Kalijahe ini lokasinya berada tidak jauh dari wisata Coban Jahe. Proses evakuasi dari tentara yang gugur dalam pembantian Belanda ini dilakukan 1 minggu setelah pertempuran berlangsung. Proses evakuasi pun dilakukan oleh warga desa sekitar yang menguburkan jenazah para pahlawan di sekitar air terjun Coban Jahe. Sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah mendharma baktikan jiwa raganya untuk nusa dan bangsa, di bulan September tahun 2017, Tentara Nasional Indonesia melakukan pemindahan makam para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalijahe yang ada di Kecamatan Jabung, 50 meter dari lokasi air terjun Coban Jahe. Ya pemirsa, saat ini saya tepat berada di Taman Makam Pahlawan, di mana di tempat ini dimakamkan pahlawan Kalijahe Bengawan Abioso. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa di tahun 1947 terjadi peristiwa pembantaian besar-besaran terhadap tentara rakyat Indonesia oleh Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan agresi militer Belanda kedua. Dan nama-nama pahlawan yang telah dimakamkan di tempat ini ada 38 pahlawan. Ada pahlawan Untung Suropati, dan sampai dengan ke-38 pun juga lengkap dengan lokasi ditemukannya mereka yang pada saat itu telah gugur. Seperti pahlawan Untung Suropati ditemukan di Dawuhan Kalijahe. Adapun juga ada pahlawan-pahlawan lainnya yang juga di sini tertulis persis ada di bawah pohon, di atas pohon, di ladangnya Pak Sentot. Seperti itu pemirsa, berarti kita sungguh bisa membayangkan perjuangan para pahlawan kita terdahulu yang membela bangsa kita ini penuh dengan perjuangan dan tetes darah penghabisan. Saya pun mendoakan semoga arwah para pahlawan yang telah gugur dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberikan kekuatan iman, keselamatan dan kesehatan untuk dapat melanjutkan perjuangan pejuang demi bangsa dan negara. Demikian pemirsa, di balik cerita hari ini, ternyata sebuah air terjun Coban Jahe memiliki kisah heroik di masa sejarah di tahun 1947 yang lalu. Sehingga Anda pun sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus mampu untuk
melanjutkan perjuangan para pahlawan di masa saat ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sampai jumpa di Balik Cerita minggu depan.